Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang semua ruh kembali kecuali jiwa. Semua ruh kembali kecuali jiwa. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Corona, kopi jeung rokona. Kopi jeung rokona. Dalam video ini saya akan kembali merefresh dan kembali mengingatkan perbedaan antara ruh dan jiwa. Jadi di sini saya akan kembali menerangkan karena ternyata masih banyak orang yang belum paham apa itu ruh dan apa itu jiwa. Yang saya jelaskan di sini bahwa semua elemen yang diciptakan oleh Tuhan memiliki ruh. Ada ruh di dalamnya. Bahkan benda pun memiliki ruh, namanya ruh amaroh atau disebut nafsu amaroh. Jadi apakah nafsu itu tidak memiliki ruh? Ya jelas, nafsu memiliki ruh, yaitu ruh amaroh, ruh lawamah, ruh supiyah, dan ruh mutmainah. Jadi ada 4 elemen nafsu yang memiliki ruh. Jadi nafsu pun adalah ruh, ya. Nafsu pun memiliki ruh. Jadi ingat ya, bukan berarti nafsu tidak memiliki ruh. Karena setiap nafsu pun memiliki ruh, makanya memberi pengaruh. Seperti nafsu benda, nafsu amaroh, maka jelas memberi pengaruh. Orang yang punya duit banyak dengan orang yang nggak punya duit itu beda. Artinya berarti benda memiliki pengaruh. Ada pengaruh, ya. Jadi benda memiliki ruh, namanya ruh amaroh. Tumbuhan memiliki ruh, namanya ruh lawamah. Hewan memiliki ruh, namanya ruh supiyah. Dan jasmani atau tubuh kita pun memiliki ruh, namanya ruh mutmainah. Jadi jasmani punya ruh, namanya ruh mutmainah. Nah, di atasnya yaitu ruhani, rahmani, rabbani, itu bukan lagi ruh disebutnya, meskipun itu memiliki ruh, ruhani, rahmani, dan rabbani. Ruh ruhani, ruh rahmani, dan ruh rabbani disebutlah jiwa. Elemen satu kesatuan dari semua ruh itu adalah jiwa. Pengendali dari semua ruh itu adalah jiwa. Jadi jiwa dengan ruh beda. Kalau ruh elemen dasar dari semua elemen, yang sebetulnya ada 2 lagi, yaitu ruh kudus, yang ke-8, cuman tidak disebutkan, karena ya ruh ke-8 ini menjaga 4 unsur elemen dasar. Jadi ada satu ruh bayangan atau istilahnya penjaga, disebutnya ruh kudus. Nah ini pancernya yang keempat. Nah ada lagi satu ruh ilopi. Ruh ilopi ini adalah ruh yang melingkupi semuanya, baik itu benda ataupun tumbuhan, di luar dan di dalam. Nah yang 4 ini adalah diri bagian luar. Ini adalah nafsu, disebutnya nafsu. Tapi nafsu pun memiliki ruh. Jadi ketika misalnya seseorang berbicara, ya jelas ketika seseorang berbicara memakai nafsu. Kalau nggak pakai nafsu, ya bukan manusia dan tidak mungkin bisa bicara. Kalau masih bicara, masih ngomong, masih ngerokok, ya pakai nafsu. Tapi nafsunya yang terkendali, yang dikendalikan, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Contoh, misalnya Anda punya uang, tapi dengan uang itu menjadikan Anda takabur dan sombong. Nah, berarti ruh benda atau nafsu syaitoniyah telah menguasai diri Anda. Tapi jika misalnya Anda punya benda, punya banyak harta, punya kekuasaan, tapi tidak menjadikan Anda serakah, tidak menjadikan Anda merendahkan orang lain, berarti Anda sudah mampu mengendalikan ruh benda. Bendanya yang tunduk pada Anda. Meskipun Anda tidak mencari benda, tapi bendanya menghampiri Anda, itu berarti
ruh Anda sudah di tingkat rabani, di mana ruh-ruh rendah seperti ruh benda atau nafsu syaitoniyah, ruh tumbuhan disebutnya nafsu lawamah atau malaikat, ruh hewani disebutnya iblis atau nafsu supiyah, dan ruh jasmani disebutnya nafsu mutmainah atau ilmu atau pengetahuan. Di sini adanya masih di nafsu. Meskipun itu nafsu, tapi jika ia berguna untuk menerangi dan membuka wawasan orang lain, toh berguna nafsu itu. Karena nafsu itu bukan seperti sesuatu yang harus dimusuhi. Tapi nafsu itu bukan untuk dimusuhi, tapi bagaimana kita mengendalikannya. Bukan kita dikendalikan oleh nafsu, tapi nafsu dikendalikan oleh jiwa. Ibaratnya pisau, ibaratnya pistol. Bukan salah pistolnya, bukan salah nafsunya, tapi bagaimana menggunakannya. Karena pisau dapur bisa berguna menjadi cep. Oleh cep itu bisa berguna untuk masakan. Tapi kalau dipegang oleh penjahat yang otaknya kotor, bisa dipakai untuk membunuh. Jadi seperti pisau, bagaimana kita menggunakan nafsu tersebut. Nah, rata-rata dalam syariat, pengertian nafsu itu harus dimusuhi. Lah, gimana kalau nafsu dimusuhi? Dia nggak akan hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini penuh dengan nafsu, karena memang sudah melekat. Itu sebagai 4 istri yang menyertai Adam. Ruhani. Nah, sedangkan semua elemen itu disebut ruhani. Benda, ruh, amaroh, tumbuhan, ruh lawamah, hewan, ruh supiyah, jasmani, ruh mutmainah, dan ruh ruhani, rahmani, rabbani. Yang kedua, ruh kudus dan ruh ilopi. Nah, semua elemen ruh itu digabungkan dan menjadi manusia, disebutlah jiwa. Benda memiliki ruh, namanya ruh amalah. Tapi benda tidak memiliki jiwa. Karena benda gerak dan tidaknya tergantung oleh jiwa manusia yang menggerakkannya. Seperti contohnya, misalnya ini ada ruh benda, ruh gelas. Punya ruh. Ada ruh kopi, dan ruh air. Tapi yang menjadikan benda ini bergeser itu karena jiwa manusia. Jiwa. Benda memiliki ruh, tapi belum tentu memiliki jiwa. Jadi paham apa yang saya maksud? Jiwa itu adalah pengendali dari semua ruh. Jiwa itu hanya dimiliki oleh manusia. Tumbuhan punya ruh, tapi tidak memiliki jiwa. Hewan punya ruh tapi tidak memiliki jiwa. Jadi jiwa itu hanya untuk manusia. Dan yang mengendalikan semua ruh itu adalah jiwa. Seperti gerak sampai ke mulutnya, itu karena ada jiwa di dalam diri kita. Dan satu kesatuan. Jadi jiwa itu satu kesatuan. Nah, kalau dikatakan bahwa pengertian di dalam agama Islam semua ruh kembali, ya iyalah, semua ruh kembali kalau mati. Kalau misalnya dia kembali lagi ke benda, ya benda kan juga punya Tuhan. Ruh benda siapa yang punya? Kan Tuhan. Ruh tumbuhan siapa yang punya? Kan Tuhan. Ruh hewan siapa yang punya? Kan Tuhan. Ruh jasmani siapa yang punya? Tuhan. Kita cuma dititipi. Lah, lantas diakui sebagai milik kita. Lah, itu kebangetan. Itu namanya serakah. Kaya boleh, serakah nggak boleh. Manusia serakah, merasa memiliki. Padahal kita tidak memiliki apapun. Bahkan ilmu saja saya nggak merasa memiliki. Apa yang saya sampaikan saat ini adalah titipan buat anak cucu saya di masa mendatang. Bukan ilmu saya. Saya nggak punya ilmu. Saya cuma dititipi saja. Jadi ruh dengan jiwa itu beda, bro. Semua ruh pasti kembali pada Allah. Tapi tidak semua jiwa. Misalnya jiwanya dulunya ketika dia menjadi manusia, kecintaannya kepada benda berlebihan daripada kepada orang lain atau kepada Allah dan kepada dirinya.
Misalnya melihat orang, menghargai orang hanya karena dia banyak duitnya. Kalau nggak punya duit, nggak ada menghargai orang. Nah, itu berarti jiwanya telah jatuh dan dibawa menjadi benda. Tapi dia tetap jiwa sebagai manusia, tapi ruhnya kepada ruh benda. Maka jiwanya itu yang harusnya mencapai Rabbani, tapi malah lebih cinta kepada benda, maka dia akan menjadi benda. Kalau mati, ya masuk ke batu, masuk misalnya ke apa gitu, ke benda, ya kembali kepada Allah. Tapi masih di dunia. Emang dunia milik siapa sih? Alam semesta ini kan satu kesatuan dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya seseorang meninggal balik karena dia melekat dengan sifat tumbuhan, nafsu lawamah yang suka mencela, yang suka menjelek-jelekan orang lain, yang suka hasut, fitnah, kayak tumbuhan kan diem tapi di belakang dia mencela, di belakang suka mencibir. Itu kan nafsu tumbuhan, nafsu lawamah. Ya kalau mati balik lagi ke tumbuhan, ke pohon beringin, tinggal di pohon beringin rohnya, karena dia belum memiliki jiwa manusia. Walaupun ketika hidupnya dia memiliki jiwa, tapi pikiran, hati, dan nafsunya mengarah kepada nafsu lawamah. Maka kalau kembali, ruhnya kembali ke nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah punya siapa? Ya punya Allah juga. Jadi setiap orang yang meninggal, mau kafir, mau Islam, mau munafik, semuanya kembali. Ruhnya itu kembali. Pasti kembali. Kalau misalnya dia tumbuhan, ya kembali ke tumbuhan. Kalau dia benda, ya kembali ke benda. Kalau hewan, dia kembali ke hewan. Kalau jasmani, ya kembali lagi reinkarnasi ke anak cucunya atau ke orang lain yang memiliki sifat dan karakter yang sama. Itulah dikatakan semua orang yang meninggal ruhnya kembali kepada Allah. Baik itu benda, tumbuhan, hewan, jasmani, ruhani, rahmani, dan rabbani, semuanya adalah Allah, satu kesatuan. Jadi Tuhan dengan manusia, dengan ciptaannya tidak terpisah, bro. Soalnya di dalam agama Islam Tuhan itu misah, jadi suatu arah. Akhirnya mereka berpikir, oh semua ruh kembali. Ya iya, semua ruh kembali kalau mati. Kalau dia misalnya cinta kepada benda, ya dia kembali ke benda. Kalau dia cinta kepada tumbuhan, ya balik lagi ke tumbuhan. Kalau dia cinta kepada, misalnya kecintaannya lebih kepada sifat-sifat hewani, ya balik lagi ke sifat hewan. Jadi hewan. Nah itulah yang disebut neraka. Yang dikatakan kalau di neraka itu dimasukin ke air panas katanya, diangkat lagi, hidup lagi, dimasukin lagi ke air panas, diangkat lagi, hidup lagi. Ya maksudnya itu, selama dia belum sempurna menjadi jiwa manusia, masih di nafsu-nafsu, masih di ruh hewani, ruh tumbuhan, ruh benda atau ruh jasmani, maka dia akan melakukan proses di dunia ini. Proses apa? Ya proses peleburan, proses penghapusan dosa melalui karma-karma yang harus dijalaninya. Adam kan asalnya di surga. Nah, terus diusir dari surga ke dunia. Nah, harusnya lawan surga itu apa? Neraka. Nah, lawan surga, neraka, berarti dunia itu, kalau Adam dari surga terus dilahirkan ke dunia, berarti dunia ini neraka. Jadi kalau Anda ingin tahu neraka adalah dunia ini adalah neraka. Makanya ketika ada orang, aduh hidup saya kenapa ya bermasalah terus, ya kalau nggak mau masalah mati. Bahkan dalam mati pun selama kalau belum sempurna jiwanya, ya tetap aja masalah. Karena hidup itu masalah. Kalau misalnya hidup di dunia tidak mau masalah, ya nggak usah hidup. Karena memang hidup di dunia ini masalah. Karena hidup di dunia ini memang neraka. Tempatnya masalah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bijaksana, itu yang terpenting. Dan kita mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah yang dihadapi. Nah itulah bijaksana. Kalau orang yang bodoh, orang yang keras kepala, ketika dia bersalah, dia tidak mau ngaku salah. Nah kalau orang yang pinter atau bijaksana, dia ketika orang lain belum tahu masalahnya, dia sudah mengaku bersalah.
ya. Jadi itu berarti pintar dan bijaksana. Kalau dia bersalah ya diakui kesalahannya. Kalau orang bodoh kan kalau nggak meskipun salah dia tidak mengaku dirinya salah. Itu orang bodoh. Orang pintar dan bijaksana ya dia kalau dia bersalah dia mengakui salah. Sedangkan kalau dia bersalah tapi terpaksa mengaku salah, itu pasti suami di hadapan istrinya. Meskipun benar tapi terpaksa mengaku salah untuk meluluhkan ego. Nah, ini yang harus dihancurkan itu ego. Nah, ketika kita masih mengunggulkan ego, berarti belum menjadi manusia, belum memiliki jiwa. Makanya batu memiliki ruh, duit memiliki ruh. Apapun, rumah, mobil, bahkan motor, daya benda atau ruh benda atau ruh amaroh memiliki ruh tapi tidak memiliki jiwa. Makanya tidak dikatakan misalnya rumah yang berjiwa besar. Enggak. Ada juga katanya orang yang berjiwa besar. Ya, meskipun di tingkat orang. Nah, ini udah tingkat orang tapi sudah memiliki jiwa. Nafsu mutmainah ini adalah ilmu, tapi belum menjadi manusia yang sejati. Manusia sejati apabila melintas ke ruh ruhani dengan cara berserah diri. Jadi kalau misalnya mati, ya semua ruh pasti kembali kepada Allah. Tergantung tingkatan ruhnya. Dia tingkat benda, tumbuhan, hewan, atau jasmani, semuanya tetap kembali pada Allah. Karena semua unsur elemen ruh yang ada di semesta ini punya Allah. Kita cuma dititipi. Jadi kalau mati, ya semua ruh kembali kepada Allah, tapi tidak semua jiwa. Untuk itulah kenapa ada jin, setan, iblis, dan lain sebagainya. Itu adalah jiwa-jiwa yang belum kembali. Itulah kenapa ada reinkarnasi. Itu adalah jiwa-jiwa yang belum kembali. Tapi kalau ruh, semuanya kembali kepada Allah. Maupun dia balik lagi ke benda juga, yaitu kembali kepada Allah. Benda juga punya Allah, bro. Terus dia misalnya dulunya kecintaannya, kemelekatannya kepada tumbuhan, ya balik lagi ke tumbuhan. Tapi tumbuhan kan punya siapa? Ya tuh punya Allah juga. Jadi kalau misalnya ia tetap masih di dunia, berarti ia masih di neraka. Kalau setelah matinya ia masih di dunia, maka berarti dia masih di neraka. Makanya banyak jin yang Islam. Ada jin Islam, ada jin kafir, mau murtad, mau munafik, mau berserah diri, mau tidak. Ya semua ruh kembali kepada Allah kecuali jiwa. Karena hanya jiwa yang berserah diri atau dinul Islam yang kembali kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang kembali kepada Allah adalah berserah diri. Jadi din itu adalah jiwa. Sedangkan ruh itu berbeda dengan din. Tidak semua ruh berpotensi menjadi din. Kalau din hanya untuk manusia yang berserah diri. Hanya untuk manusia yang sadar. Barulah bisa disebut jiwa. Kalau misalnya ada korban menyembelih domba, menyembelih sapi, masih ikut-ikutan tradisi Quraisy, ya itu mah belum jiwa manusia. Masih ruh hewani, masih ruh benda. Ya Tuhannya aja masih batu, Tuhannya aja masih patung, nah masih ruh benda, belum nyampe jiwa. Kalau jiwa manusia, lah orang mau caci maki, mau menghina dia tidak akan marah. Tapi kalau orang-orang yang masih di nafsu syaitoniah atau nafsu benda, ya otomatis segala sesuatu benar dan salah itu dipandang menurut pikiran, bukan dirasa. Segala sesuatu kenyataan pun dipandang menurut pikiran. Kalau orang masih berpikir, masih memandang segala sesuatu menurut pengetahuan akal pikir yang dihafal, itu berarti belum manusia. Dia punya ruh tapi belum manusia. Apakah ruhnya kalau mati kembali? Ya kembali pada Allah. Meskipun nantinya jadi batu misalnya. Ya batu juga kan punya Allah. Dunia juga punya Allah. Akhirat yang ada di dalam diri kita juga punya Allah. Dunia yang di luar diri. Semuanya. Jadi Allah itu bukan satu yang terpisah dengan benda. Seperti benda yang terpisah dengan benda lain. Seperti saya terpisah dengan Anda. Itu makhluk.
ciptaannya. Kalau Allah itu dengan seluruh makhluk ciptaannya menyatu bagaikan energi listrik yang mengalir ke dalam kabel. Di dalam diri Anda ada Allah, di dalam diri saya ada Allah, di dalam diri siapapun ada Allah, menyatu semuanya. Itulah yang disebut ahad. Jadi bukan kul huwallahu wahid, tapi kul huwallahu ahad. Kalau kul huwallahu wahid, sesungguhnya Allah itu satu, satunya satuan benda, terpisah dengan benda lain. Tapi kul huwallahu ahad artinya satu yang meliputi, menyatu, larut. Atau kalau bahasa Sunda disebutnya gumulung ngahiji jeung ciptaannya henteu kapisah, menyatu dengan seluruh ciptaannya dan tidak terpisah. Itulah Tuhan. Tuhan itu menyatu di dalam tumbuhan, hewan, jasmani, semuanya ada unsur Tuhan, yaitu ruh. Dan semua ruh ketika mati pasti kembali, tergantung jiwanya. Kalau dulunya dia masih melekat dengan benda, ya balik lagi ke benda. Ya benda juga punya Allah. Jadi semua ruh kembali pada Allah kecuali jiwa. Nah, jiwa itu adalah leadership atau disebutnya jati diri manusia. Kalau belum mencapai jati diri manusia atau disebut jiwa, ya pasti ruhnya kembali ke benda, tumbuhan, hewan yang masih di daya 4 daya rendah ini. Itulah yang disebut hawahu atau nafsu atau hawa, Siti Hawa. Adam adalah ruhani, rahmani, rabbani, jiwa manusia. Dinul Islam, jiwa yang berserah diri. Karena yang kembali kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang berserah diri, disebutnya dinul Islam, jiwa yang berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang kembali kepada Allah adalah berserah diri. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asalnya dari sana, jiwa itu kembali lagi ke Allah. Asalnya dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Lakum dinukum waliyadin. Jiwamu untukmu, jiwaku untukku. Karena jiwa itu adalah pribadinya masing-masing. Setiap orang memiliki jiwa dan karakter yang berbeda. Tergantung kecintaannya. Kalau misalnya dia lebih cintai benda atau ruh amaroh, maka ruhnya kembali kepada benda. Dan benda juga punya Allah. Jadi semua, mau benda, mau tumbuhan, mau hewan, mau jasmani, mau rohani, rahmani, rabbani, ya punya Allah. Kembali kepada Allah lah. Semua ruh kembali pada Allah. Mau orang kafir, mau murtad, mau munafik, semua ruhnya kembali pada Allah. Tapi tidak semua jiwa kembali kepadanya. Karena jiwa ini adalah jati diri manusia, kepemilikan diri Anda, jati dirimu. Dirimu yang sejati itulah jiwa. Tapi kalau ruh itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam setiap diri manusia. Orang yang sampai kepada jiwa, maka dia akan mampu mengendalikan semua elemen yang ada di dalam dirinya. Jiwa itu ibaratnya avatar. Nah, ruh itu ibaratnya benda, tanah, angin, air, udara, ya, tanah, api, air, dan udara. Ibaratnya ini ruhnya, dan avatar atau jiwanya. Jadi avatar itu mengendalikan 4 elemen ruh. Gitu. Itulah namanya avatar. Avatar itu adalah jiwa-jiwa yang mengendalikan. Nah, kalau Anda misalnya masih berbicara ketuhanan tapi lebih mencintai benda, bahkan bertuhan aja ke benda, masih menyembah benda, menyembah batu, ya berarti ruhnya kembali kepada batu. Batu juga punya Allah kok. Nggak usah khawatir. Meskipun Anda kembali ke batu, ya. Jadi semua ruh kembali kepada Allah kecuali jiwa, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Inilah perbedaan antara ruh dan jiwa. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.